Tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Nah guys, kayaknya puasa tahun ini kita harus banyak-banyak sabar dan terheran-heran. Hah? Iya benar, harus heran. Contohnya si Mbak ini yang bikin warganet geger karena pernyataannya tadi. Tapi bisa jadi dibilang pintu masuk juga nggak sih untuk mengkritisi dana LPDP dan beberapa kebijakan pemerintah lainnya pastinya. Soalnya banyak juga nih jadinya yang mengkritisi LPDP, tapi nggak sedikit juga yang mendukung Mbak Satset itu. Menurut mereka sih wajar ya, sebagai ibu mau memberikan yang terbaik pastinya untuk anaknya. Karena beranggapan lapangan pekerjaan aja sulit, yang rame ya lapangan padel kan. Karena viralnya si Mbak ini, pemerintah ini gercep banget loh meresponnya. Tapi kok yang kayak gini cepet banget ya diresponnya. Soal yang katanya oknum-oknum membuat nyawa hilang aja mesti viral, mesti didesak dulu. Soal BOP juga gimana? Terus kasus-kasus peneroran aja belum ketahuan tuh siapa dalangnya. Agak bingung sih sebenarnya. Saya Dila Hantika, inilah Jurnalisik. Karena konten si mbaknya itu viral, Pak Menteri Purbaya ini jengah loh kawan inilah dan langsung blacklist Mbak DS ini di seluruh instansi pemerintahan. Yang begitu kita itu uang dari pajak dan sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh. Tapi kalau dipakai untuk penghinaan negara ya kita minta uangnya dengan bunganya kalau gitu. Nanti saya akan blacklist dia di seluruh pemerintahan, nggak akan bisa masuk. Ngeri juga ya, di blacklist loh. Nggak di blacklist aja belum tentu bisa langsung dapat kerja kali ya pas balik ke Indonesia. Suami Mbak DS juga diminta untuk mengembalikan uang LPDP yang telah dia pakai. Dan kata Pak Purbaya, suami Mbak DS ini juga udah setuju. Wamen Stella juga ikut menyentil nih kasus LPDP yang lagi rame ini. Kalau kata Wamen Stella, beasiswa negara itu adalah hutang budi. Gimana? Hutang budi kan tuh. Dan karena Mbak DS ini terungkap fakta bahwa ternyata sebanyak 44 penerima beasiswa LPDP ini dikenakan sanksi. Dan 8 orang harus kembaliin dananya. Dan karena ini juga kawan inilah, akhirnya beasiswa LPDP dievaluasi secara menyeluruh. Harapannya apa sih? Ya pastinya biar nggak ada Mbak DS part 2. Kalau katanya Ketua Fraksi Golkar Pak Sarmuji, penerima LPDP ini harus jelas. Dan jangan sampai dinikmatin sama orang kaya aja. Bukannya udah gitu ya. Sama nih kayak yang diungkapin sama Cinta Laura yang bilang orang kaya bayar sendiri. Dalam arti tidak diberikan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. How do I know this? Aku punya kenalan, I'm not gonna say who. Dia itu anak orang kaya banget. Kaya banget, nggak perlu beasiswa. Orang tuanya tinggal cering bayar university fees-nya. Tapi orang ini dapat beasiswa dari negara. Selain masalah bayar-membayar, penerimaan LPDP juga dituntut kontribusinya. Kayak artis Tasya Kamila yang akhirnya membeberkan tuh kontribusi usai lulus LPDP. Jadi kawan inilah, penerima beasiswa LPDP ini kalau nggak pulang ada sanksinya loh. Sanksinya nggak main-main, ada yang namanya sanksi administratif berat berupa pemberhentian status sebagai penerima beasiswa, balikin tuh semua dana studi, dan blacklist permanen untuk ikut LPDP di masa yang mendatang. Berat kan ya? Kecuali ya kalian punya duit banyak untuk biaya sendiri, keluar negeri sendiri, menetap di sana, cari pekerjaan di sana. Kalau dapat beasiswa LPDP sih ya kayaknya berkelakuan baik-baik dulu kali ya. Kalau menurut kawan inilah gimana? Tulis ya tanggapan kalian di kolom komentar. Saya Dila Hantika, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube inilah.com. Dan sampai jumpa di jurnalistik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.